Assalamualaikum. Halo anak-anak hebat. Berjumpa lagi bersama Bu Eva. Hari ini Bu Eva akan menjelaskan kembali materi yang ada di buku tematik 1A di Ripu. Sekarang kita masih belajar subtema 2, pembelajaran 1 sampai 6. Sebelum belajar, biasakan diri membaca doa. Mari kita membaca doa bersama. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin ya robbal alamin. Setelah berdoa, biasanya kita selalu membaca ikrar siswa agar kita hafal. Ikrar siswa SDIT Al-Kausar. Oke, kita baca bersama. Ikrar siswa SDIT Al-Kausar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu goyatuna. Allah tujuan kami. Muhammad qudwatuna. Muhammad tauladan kami. Al-Quran imamuna. Al-Quran imam kami. Jihad sabiluna, jihad jalan hidup kami. Oke, sekarang kita lanjutkan ke materi. Kita masih di subtema 2, menjelaskan tentang tubuhku. Pada subtema 2, kita lanjut saja ya teman-teman, biar waktunya singkat. Oke, kita langsung saja. Ada 4 muatan. Nah, muatan yang akan dijelaskan pertama yaitu ada muatan bahasa Indonesia dan PPKN. Pada muatan bahasa Indonesia, kita akan belajar bagian-bagian tubuh, makanan sehat, dan fungsi bagian tubuh. Kemudian materi yang kedua yaitu muatan PPKN. Apa saja yang akan kita pelajari? Ada kegiatan yang harus dilakukan sebelum tidur, cara menjaga kebersihan tubuh. Oke, kita langsung saja pada muatan yang pertama, yaitu muatan bahasa Indonesia. Tadi kita akan belajar 3 materi. Kita lanjut saja ke materi yang pertama, yaitu mengenal bagian tubuh. Di sini terdapat gambar anak laki-laki dengan memakai seragam sekolah. Dan keterangan anggota tubuh apa saja. Nah, di situ ada di halaman 30 pada buku paket. Perhatikan bagian tubuh yang terdapat pada gambar berikut dan sebutkan satu persatu. Kita mulai dari bagian atas. Di sini ada bagian apa ini yang ditunjuk Bu Eva? Ada mata. Kemudian ada telinga, hidung, lidah, dan mulut. Manusia mempunyai 2 mata, ada mata kiri dan juga mata kanan. Ini berguna untuk melihat apa saja yang ada di sekeliling kita. Kemudian ada telinga, telinga sama, kita punya 2 telinga, ada telinga kanan, ada telinga kiri. Dan mempunyai 1 hidung, 1 mulut, dan 1 lidah. Ini adalah bagian yang paling atas, bagian tubuh atas. Kemudian kita lanjut ke bagian yang kedua yaitu bagian tubuh yang ada di tengah-tengah kita. Di sini ada tangan. Manusia mempunyai 2 tangan. Ada tangan kanan, ada tangan kiri. Oke teman-teman. Kemudian di tangan itu ada, ini apa namanya? Jari tangan, mohon maaf, jari tangan. Kemudian bagian yang selanjutnya yaitu kaki. Kaki ada 2, ada kanan dan juga kiri. Nah, dalam kaki terdapat jari, sama halnya seperti tangan. Tangan juga punya 10 jari. Kemudian kaki juga punya 10 jari. Oke, kita lanjutkan. Di sini kita akan belajar materi yang kedua,
yaitu makanan sehat atau jenis-jenis makanan sehat. Apa sih itu arti makanan sehat, teman-teman? Makanan sehat adalah makanan yang bergizi, makanan yang mengandung vitamin, protein, kalori, dan yang lainnya. Sekarang perhatikan pada gambar. Pada buku paket ini terdapat pada halaman 32 ya, teman-teman. Coba sekarang perhatikan di sini. Di sini terdapat nasi, mie, dan roti. Nasi, mie, roti adalah sumber tenaga bagi tubuh kita. Jadi, setiap hari kita wajib mengkonsumsi nasi, roti agar tubuh kita tetap sehat, tetap kuat, tidak lemas, tidak mudah lelah. Selanjutnya turun ke bawah, di sini ada gambar ikan, ada gambar daging, ada gambar telur. Di sini namanya lauk pauk. Lauk pauk itu mengandung sumber protein hewani karena makanan ini berasal dari hewan. Contoh nih, daging juga hewan. Kemudian sosis berasal dari hewan. Apa kegunaan lauk pauk untuk tubuh kita? Lauk pauk berguna untuk pertumbuhan tubuh. Jadi harus seimbang kita memakannya, mengkonsumsi makanan yang sehat itu. Selanjutnya, ini ada sayur-sayuran. Di sini terdapat berbagai macam sayur dan buah. Jadi selain makan lauk pauk, selain mengkonsumsi lauk pauk, kita juga harus sering mengkonsumsi sayur dan buah-buahan. Kenapa? Karena sayur dan buah-buahan itu berguna untuk tubuh kita agar tidak mudah sakit. Karena mengandung banyak vitamin C, ada yang mengandung vitamin A. Contohnya yang mengandung vitamin A itu apa? Di sini ada gambarnya nih. Wortel. Semua yang ada di sini adalah makanan sehat, buah-buahan sehat, dan sayur-sayuran sehat. Selanjutnya ada gambar susu dan keju. Nah, susu dan keju juga berasal dari hewan. Ini mengandung protein hewani. Dan susu dan keju juga berguna untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Jadi kalau masa pertumbuhan seperti kalian, harus rajin minum susu agar pertumbuhannya tidak terhambat. Oke. Nah, makanan sehat di gambar ini biasanya disebut dengan makanan 4 sehat, 5 sempurna. 4 sehatnya itu apa saja? Ada nasi, susu, nasi, sayuran, buah-buahan, lauk pauk, dan sempurnanya susu. 4 sehat, 5 sempurna. Oke, kita lanjut saja. Sekarang ke materi fungsi bagian tubuh. Tadi sudah disebutkan bagian tubuh apa saja yang kita miliki. Tadi ada 9 bagian tubuh yang wajib kita tahu ya. Sekarang di sini lihat, di sini gambar apa teman-teman? Gambar telinga. Oke, ini gambar telinga. Telinga fungsinya untuk mendengar, teman-teman. Iya. Pintar semuanya untuk mendengar. Kemudian di sini ada mata. Mata fungsinya untuk melihat. Jadi, dengan kita punya mata, kita bisa melihat pemandangan yang indah di alam semesta ini. Dan kulit, di situ kulit. Kulit itu fungsinya untuk meraba. Contoh kulit yang terdapat pada tangan. Kita bisa tahu ini permukaan benda, contohnya buku paket. Kita raba, ini permukaannya halus atau kasar. Nah, itu fungsinya kulit. Jadi kita bisa tahu ini permukaannya seperti apa, kita memegang apa. Itu fungsi kulit untuk meraba, untuk memegang. Nah, teman-teman, di sini adalah indra. Indra itu apa, teman-teman? Kita punya kok indra. Indra yang kita miliki adalah indra mata, telinga, hidung, lidah. Itu dinamakan panca indra. Apa itu indra? Indra adalah
bagian tubuh yang berguna untuk mengenal sekitar kita. Dengan indera, kita bisa mengenal benda. Dengan indera, kita tahu indahnya alam sekitar. Kita harus bersyukur nih teman-teman mempunyai panca indera. Karena Allah itu maha adil agar kita bisa menikmati apapun yang ada di dunia atau apapun yang ada di bumi. Nah, di sini tadi sudah disebutkan indera mata itu fungsinya untuk melihat, telinga fungsinya untuk mendengar, hidung untuk mencium, dan yang lainnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, sekarang Bu Eva lanjutkan ke muatan yang kedua. Mohon maaf ya, suaranya lagi kurang stabil. Muatan yang kedua adalah muatan PPKN. Tadi sudah dijelaskan pada muatan PPKN, kita akan belajar atau kita harus tahu apa saja kegiatan yang kita lakukan sebelum kita tidur. Lihat di sini. Ada 3 kegiatan yang harus kita lakukan sebelum tidur. Ayo di sini, kalau yang mau tidur langsung tidur aja tanpa membersihkan badan terlebih dahulu, tanpa berdoa dulu. Oke, semuanya sudah soleh-solehah ya, sudah selalu melakukan kegiatan. Contoh di sini ada 3 kegiatan. Ada menggosok gigi. Jadi sebelum tidur kita wajib menggosok gigi agar gigi kita tetap sehat, tidak tersisa bekas makanan yang kita makan tadi, tidak ada yang nyelip di gigi. Kemudian, mencuci tangan dan kaki. Nah, selain menggosok gigi, sebelum tidur kita juga wajib mencuci tangan dan juga mencuci kaki agar terhindar dari kuman dan penyakit. Terus setelah mencuci tangan dan kaki, lanjut berdoa sebelum tidur. Ada yang hafal belum doa sebelum tidur? Hafal semua tentunya ya, nanti kita belajar bersama di sekolah. Kita lanjutkan ke materi yang kedua. Nah, selain kegiatan yang dilakukan sebelum tidur, di sini aturan menjaga kebersihan tubuh. Jadi, kita mempunyai tubuh yang wajib kita jaga sendiri. Contoh yang pertama, aturannya apa untuk menjaga kebersihan tubuh? Mandi 2 kali sehari. Mandi pagi dan sore hari. Di sini ada nggak teman-teman yang malas mandi? Jangan ya, jangan malas mandi. Mandi itu berfungsi untuk menghilangkan kuman, menghilangkan kotoran agar badan kita bersih, wangi, dan sehat. Selanjutnya yaitu keramas dengan menggunakan sampo secara teratur. Keramas itu berfungsi atau berguna untuk menjaga rambut kita, menjaga kulit kepala kita agar tidak gatal, agar terhindar dari kuman dan kotoran. Kegiatan atau aturan selanjutnya yaitu, nah harus rajin mengganti pakaian setiap hari. Jadi kalau pakaian kita sudah kotor, kita wajib mengganti pakaian dengan yang baru. Nah, pakaian kotor itu dikemanain? Disimpan di keranjang pakaian kotor, jangan asal nyimpan contohnya. Ganti baju kita asal lempar, itu tidak boleh, harus disimpan pada tempat cucian kotor. Biasanya di rumah masing-masing kan suka disiapkan ya keranjang cucian kotornya? Ya, pasti sudah disiapkan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu menggosok gigi. Jadi selain mengganti pakaian, juga menggosok gigi. Menggosok gigi itu wajib atau harus 2 kali sehari. Kapan saja menggosok gigi yang tepat? Setelah makan dan sebelum tidur. Sampai sini paham ya? Oke, paham. Semoga paham. Nah, yang terakhir, aturan yang berlaku sehari-hari di rumah. Ada contohnya di sini 4. 4 contoh aturan yang ada di rumah. Contoh yang pertama, memberikan salam ketika masuk ke dalam rumah. Nah, setiap muslim wajib mengucapkan salam ketika masuk rumah, kemudian
bertemu dengan sesama muslim atau bertemu dengan teman, terus ketika akan pergi ke rumah atau ketika pergi keluar rumah, ketika akan main ke rumah teman. Nah, kalau bertamu juga wajib mengucapkan salam. Tidak boleh, tidak harus dibiasakan sejak sekarang, ya. Yang kedua, mematuhi perintah kedua orang tua. Sebagai anak yang baik, sebagai anak yang soleh dan solehah, harus mematuhi perintah kedua orang tua. Selama perintah itu baik, tidak menjerumuskan kita. Selanjutnya, aturannya belajar dengan rajin. Belajar dengan rajin adalah kewajiban anak atau kewajiban kita sebagai anak. Yang terakhir, saling menyayangi. Oke, jadi ada contohnya 4. Tentunya aturan di rumahnya atau aturan di rumah masing-masing itu berbeda ya. Ini adalah contoh garis besarnya saja. Oke, untuk penjelasan muatan bahasa Indonesia dan PPKN, Bu Eva cukupkan sampai di sini ya. Nanti sampai bertemu pada pembahasan matematika dan juga SBDP. Oke, Bu Eva tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.